lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu para hadirin webinar Al-Ula Hisar Global Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di majelis yang penuh barokah ini, walaupun kita belum bisa bertatap wajah secara langsung, tapi insya Allah dengan wasilah kita berkumpul di webinar ini menjadikan kita tholabul ilmi atau menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang haus dan lapar akan ilmu, insya Allah. Tak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita terbaik bagi umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang sangat ramai, yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Umroh Al-Ula. Ya, sebuah perjalanan spiritual yang dikombinasikan dengan ziarah budaya dan sejarah di tanah Arab, yaitu sebuah program yang oleh sebagian orang dipandang dengan penuh semangat, namun tak dipungkiri juga menimbulkan tanda tanya dan kontroversi, Bapak Ibu sekalian. Nah, bolehkah, yang banyak yang bertanya, bolehkah kita umroh sambil jalan-jalan? Apakah ini juga merusak kehusuan ibadah? Atau justru bisa memperkuat makna spiritual? Nah, insya Allah dalam sesi ini kita tidak akan menghakimi, tapi kita mencoba untuk memahami. Kita akan mendengar penjelasan dari sudut pandang syariah, budaya, dan pengalaman nyata dari abi-abi kita yang sudah berpengalaman, yang telah menjalani perjalanan Umroh plus Al-Ula ini. Karena perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Ula bukan sekedar tempat wisata, namun ia juga adalah sejarah umat terdahulu yang bahkan disebutkan dalam Al-Quran seperti kisah kaum Thamud dan nabinya Sholih alaihi salam. Program Umroh Al-Ula juga bukanlah liburan biasa. Ia disusun dengan niat yang lurus sebagai bentuk tadabbur perjalanan hati dan jiwa untuk mengambil ibrah dari sejarah peradaban dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada sesi ini juga insya Allah kita akan dibersamai oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung sapa saja narasumber kita kepada Abi Fatih Cuto. Boleh silakan Abi dibuka kameranya. Insya Allah Abi Cuto ini sudah berpengalaman sebagai tour leader di Hisar Global Indonesia dan akan menjelaskan kontroversi terkait dengan Umroh plus Al-Ula ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, para kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rahmat, berikan hidayah, serta berikan ampunan, yang mana semoga insya Allah dengan hadirnya Bapak Ibu semuanya pada majelis kita pada malam hari ini insya Allah menjadikan alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan kesibukan bagi Bapak Ibu semuanya dalam rangka hal-hal kebaikan. Karena sebagaimana yang kita tahu, ketika kita duduk dalam majelis ilmu,
disitulah para malaikat Allah, para malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mencatat siapa-siapa saja nih yang hadir dalam majelis ilmu, yang hadir dalam rangka mengisi waktu luangnya dengan hal-hal kebaikan. Karena kita tahu semua, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Jadi Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada dua nikmat yang mana pada kedua nikmat tersebut kebanyakan daripada manusia sangat atau seringkali melalaikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat pada manusia yang mana kebanyakan dari manusia sering melalaikannya. Yaitu apakah as-sihhatu faraghu, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Jadi Bapak Ibu semua insya Allah sebagaimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu semuanya sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Yang mana dalam waktu luangnya Bapak Ibu semuanya masih menyempatkan untuk bisa hadir di sini kita insya Allah belajar sama-sama, belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu semuanya. Apalagi untuk topik atau tema pada malam hari ini yang bisa dibilang seringkali mungkin lewat di FYP Bapak Ibu semua ya, mungkin yang Bapak Ibu yang atau teman-teman semua ini yang masih apa namanya sering lihat di Instagram atau di TikTok gitu ya, sering FYP itu terkait apa namanya kunjungan atau wisata ke Al-Ula, ke kota Al-Ula. Nah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada malam hari ini kita mulai mencoba untuk memandang dari perspektif yang mana seringkali kita melihat, bahwasanya sering diangkat isunya ya, atau, concern itu terkait, "Oh, Bi, Al-Ula ini kan nggak boleh dikunjungin," atau, "Bi, Al-Ula ini kan bukannya yang tempatnya kaum Samud ya, Bi, yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Atau ada juga mungkin yang sering lihat, "Oh, Bi, di Al-Ula ini Nabi Muhammad SAW aja memerintahkan untuk tidak, apa namanya, tidak, ketika melaluinya memerintahkan untuk tidak istilahnya melihat sana sini, melainkan langsung berjalan seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama, belajar ya Bapak Ibu semuanya, mencoba memandang dari perspektif lain. Nah, Bapak Ibu semuanya, kota Al-Ula sendiri yaitu sebuah kota. Jadi kalau sekarang kita bahas, atau kita lihat Al-Ula sebagai sebuah wilayah administratif, yaitu masuk dalam provinsi Madinah. Yang mana di apa namanya, di Arab Saudi sendiri mungkin beberapa kota atau beberapa provinsi yang familiar di telinga kita itu ada, ibu kotanya yaitu Riyadh, kemudian ada Jeddah, kemudian ada tentu saja Makkah Al-Mukarramah, kemudian juga ada Madinah Al-Munawwarah. Nah, dan ada kota-kota lain juga sebenarnya. Nah, cuman yang sering familiar paling ya 4 kota itu aja ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kota Al-Ula sendiri yaitu sebuah wilayah administratif yang masuk ke dalam jadi letaknya Al-Ula itu masih masuk kalau sekarang ya dalam pembagian wilayah administratif sekarang itu masuk ke dalam provinsi Madinah. Nah, perkiraan letaknya itu kurang lebih ada di sebelah, utara daripada kota Madinah, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya coba untuk, ajak lihat ya, kota Al-Ula itu secara wilayah ada di utara daripada kota Madinah. Nah, kemudian Madinah yang Bapak Ibu tahu atau Bapak Ibu yang sudah pernah, berangkat umroh, memang kota Madinah itu juga bukan hanya sekedar lingkup daripada, sekitaran Masjid Nabawi. Jadi kan ketika Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah berangkat umroh atau mungkin yang pernah
apa namanya, melihat di video atau di YouTube atau menonton konten-konten itu memang yang biasanya, dikunjungi untuk jamaah-jamaah umroh ya biasanya kota Madinah yang memang dalam lingkup, sekitaran Masjid Nabawi, yaitu mulai dari masjid komplek Masjid Nabawinya itu sendiri, kemudian juga, sekitarnya ada misal contohnya, Gunung Uhud, kemudian juga masih ada seperti Masjid Kuba, seperti Masjid Khandaq, atau juga ke kebun kurma gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah di situ, itu adalah kota Madinah yang, bisa dibilang pusatnya ya Bapak Ibu semuanya. Nah sedangkan kalau secara administratif itu memang sangat, luas kota Madinah itu bahkan sampai Al-Ula ini jaraknya itu sekitar 350 kilometer di sebelah utara kota Madinah. Jadi kan karena kan kita tahu sendiri bahwasanya Arab Saudi iklimnya kan iklim gurun ya Bapak Ibu semuanya. Nah untuk, pemukiman atau pusat kota di, wilayah dengan iklim gurun itu kan tidak seperti kita yang di Jakarta, yang sekelilingnya itu atau seisi Jakarta itu penuh dengan pemukiman penduduk. Tapi kalau di sana karena, sifatnya gurun jadi tidak semua tempat itu dihuni oleh manusia, oleh, masyarakat, tidak ada masyarakatnya seperti itu. Makanya biasanya di kota-kota di wilayah-wilayah negara-negara gurun itu ibaratnya mencolok-mencolok. Nah, jadi 100 kilometer baru ada pemukiman, baru ada perkotaan, baru ada kecamatan istilahnya. Atau setiap, 150 kilometer baru ada kecamatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Ini saya coba tampilkan ya di, apa namanya, di Google Maps, jadi biar ada gambaran. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita bicara, kota Al-Ula, sebenarnya yang masuk ke dalam kota Al-Ula ya ini aja, kota yang di sini, Bapak Ibu semuanya. Jadi, kalau kita boleh tandain, nah kota inilah, ini yang disebut kota Al-Ula. Al-Ula yang, apa namanya, yang sekarang ya Bapak Ibu semuanya. Nah, letaknya di mana lebih tepatnya, yaitu di kita lihat lagi bahwa kota Al-Ula ini letaknya di, eee, sebentar, bisa dilihat ya, hapus ya. Al-Ulanya letaknya di utara daripada kota Madinah. Nah, yang kota Madinah kita biasa kunjungi yaitu ada di sini ya Bapak Ibu semuanya, ada di bawah, sebentar, sini di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelah kurang lebih sebelah utara ya. Jadi tadi al-ulanya di sebelah sini nah, sebelah utara atau lebih tepatnya barat laut ya, sebelah barat laut. Jadi utara agak ke barat sedikit. Nah, jadi kota Al-Ula itu letaknya 350 kilometer kurang lebih Bapak Ibu dari kota Madinah Al-Munawwarah atau dari pusat kota. Nah, kalau secara administratif memang wilayah ini masih sampai ke atas ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, nah ini masih masuk wilayah Provinsi Madinah seperti itu. Nah, ini yang ada garis-garis ini ya Bapak Ibu semuanya, garis putus-putus ini adalah batas wilayah Provinsi Madinah. Nah, kemudian sering nih kita timbul pertanyaan, Bi, bukannya di apa namanya, di hadis Nabi itu udah jelas ya, Bi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, eh, qala Rasulullah SAW, la tadkhulu ala haula'i al-mu'adzibina illa an takunu bakinan. Fa illam takunu bakinan fala tadkhulu alaihim ay yusibakum misla ma asabahum. Nah, di sini kan Nabi Muhammad SAW memang bersabda bahwasanya la tadkhulu ala haula'il mu'adzibina. Janganlah kalian memasuki
tempat atau memasuki wilayah atau memasuki kawasan di mana orang-orang yang di situ itu diazab. Jadi di sini ada haulai. Kalau kita belajar bahasa Arab, haula ini merupakan salah satu petunjuk isyarat ya, isyarat untuk menunjuk suatu tempat. Jadi di situ disebutkan tempat di mana orang-orang ini nih diazab, pernah diazab seperti itu. Illa antakunu bakinan, kecuali kalian masuknya itu dalam keadaan menangis atau keadaan apa ya, meratapi lah, menangis lah seperti itu. Fa illam takunu bakinan fala tadkhulu alaihim. Nah, kalau kalian tidak masuk dalam keadaan menangis, maka janganlah sekali-sekali kalian memasukinya. Seperti itu. Ayyusibakum mislama asobahum. Supaya apa? Supaya kalian tidak ditimpa musibah sebagaimana yang pernah mereka alami, yaitu sebagaimana kaum yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu pernah alami. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, memang hadis ini turun atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini bersabda pada hadis ini ketika saat itu sesaat setelah perang Tabuk. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang sudah mendengar salah satu perang yang pernah dilalui atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu adalah perang Tabuk ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di mana ketika pulang dari perang Tabuk, pasukan kaum muslimin kembali ke kota Madinah itu melewati sebuah wilayah. Jadi pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW melewati suatu wilayah, yang mana wilayah tersebut di eh, langsung diperintahkan oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadisnya, yang mana pada apa namanya yang kita tadi baca, la tadkhulu ala haula'il mu'adzibina, janganlah kalian masuk ke dalam suatu tempat yang orang-orang di tempat tersebut pernah diazab, sambil melewati suatu wilayah itu tuh. Jadi kita sebut saja suatu wilayah itu ya, kita sebut dulu wilayahnya itu. Illa antakunu bakinan, kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Nah, Bapak Ibu semuanya, memang yang dimaksud eh, apa namanya dalam hadis ini adalah tempat di mana salah satu kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Saleh alaihissalam, yaitu ketika berdakwah di apa namanya kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Samud, yaitu berupa apa? Berupa gempa bumi, berupa petir dan lain sebagainya. Itu karena ya memang kaum Samud mengingkari daripada dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Saya kembali share lagi untuk biar ada gambaran ya Bapak Ibu semuanya. Di mana sih lokasi ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Tabuk ya. Bapak Ibu semuanya sebentar. Saya perlihatkan. Oke. Nah, sudah. Jadi kalau sekarang kita lihat Bapak Ibu semuanya, perang Tabuk yaitu tentu saja di kota Taif yang sekarang Bapak Ibu semuanya. Disinilah tempat terjadinya perang Tabuk. Nah, kemudian setelah pulang dari perang Tabuk, pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah. Nah, kita lihat di sini kota Tabuk letaknya di sini ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian pulang pulang ke kota Madinah karena kaum muslimin saat itu masih menduduki kota Madinah ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita anggap aja kan dulu belum ada jalan seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Kita anggap aja katakanlah dengan garis lurus seperti ini. Kita lanjutkan sisi. Nah, agak miring sedikit. Nah, kita hapus. Nah, jadi kan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ya Bapak Ibu dari perang Tabuk, anggaplah ke
kota Madinah. Mana tadi kota Madinah? Nah, kota Madinah ya, Bapak Ibu. Madinah. Nah, seperti ini. Karena di bawah ini adalah kota Madinah. Nah, yang tadi kita lihat di awal bahwasanya kota Al-Ula letaknya di sebelah barat laut ya, atau sebelah utara agak ke barat dari kota Madinah, dan di situ memang Rasulullah SAW kan kaum muslim suatu wilayah, Bapak Ibu semuanya, melewati suatu wilayah yang mana wilayah tersebut sekarang masuk dalam ibaratnya kota atau kecamatan ya, satu daerah di bawah provinsi lah. Jadi di bawah provinsi Madinah, ini kan provinsi Madinah nih Bapak Ibu semuanya, pusat Madinah. Terus Bapak Ibu lihat yang sebelah-sebelahnya tuh ada, mungkin kita sebutnya bisa kecamatan ya atau distrik. Ada distrik Haibah, ada yang sebelahnya ini ada apa namanya yang ada Ulah. Nah, ada juga yang sebelahnya itu Hegra gitu ya atau Hijir. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya yang perlu atau yang mungkin banyak juga yang masih sering tuker atau kebalik istilahnya, eh, mendapatkan informasinya kurang lengkap Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kita zoom kembali. Nah, jadi di sini kita ada Ula, ada di sini ada Hegra atau Hijir ya kalau bahasa Arabnya. Nah, ini Al-Ula yang kita kenal dengan Al-Ula yang sekarang ya. Kemudian ada Hegra. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam melewati suatu wilayah sepulang dari perang Tabuk, di situ kan dibilang la tadkhulu haula'il mu'adzibina. Janganlah kalian sekali-sekali masuk ke dalam suatu wilayah yang mana tempat wilayah tersebut pernah apa namanya, ada sekelompok kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pakai isim isyarah nih haula'i, yaitu menunjuk ke suatu tempat. Yang artinya memang ketika hadis ini disebutkan artinya untuk apa ya? Secara spesifik pada suatu wilayah tersebut Bapak Ibu semuanya, atau sesuatu eh, lingkupnya itu spesifik gitu. Lingkup di saat yaitu distrik atau kota Hegra. Nah, kota Hegra ini memang berbeda dengan kota Al-Ula. Nah, makanya banyak dari teman-teman juga dari apa istilahnya masyarakat yang masih belum yang masih keliru atau yang masih belum mendapatkan informasi lebih lengkap. Nah, jadi memang Al-Ula, bayangkan Al-Ula itu bagian dari suatu provinsi Madinah. Nah, di kota Al-Ula itu juga ada daerah-daerah atau distrik-distrik. Nah, salah satu distrik yang masuk ke dalam tafsiran hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Hijr atau Hegra. Kalau di bahasa Latinnya itu Hegra. Nah, di Hegra ini memang ada salah satu destinasi ya, destinasi yang memang istilahnya kalau sekarang itu udah dijadikan memang tempat wisata, wisata umum ya Bapak Ibu semuanya. Yaitu apa? Yaitu Madain merupakan tempat kaum Samud pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa lihat di kota Hegra ini yang tadi dijelaskan. Nah, di sini nah, coba lihat.
Nah, di sini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sinilah kota atau distrik secara spesifik banyak ulama yang meyakini bahwasanya di tempat inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu tempatnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, Bapak Ibu semuanya, biasanya travel-travel di Indonesia khususnya yang menyediakan paket umroh plus al itu memang variatif ininya apa namanya destinasinya. Destinasi variatif. Nah, sedangkan di kalau untuk paket yang dihisar nanti Bapak Ibu semuanya tidak mengunjungi Madain Saleh. Jadi tidak ke Madain Saleh, melainkan destinasinya itu ada Elephant Rock atau Jabalul Fil, kemudian ada restoran Habitat, dan juga ada Old Town Al Ula. Nah, kenapa? Kenapa kita memilih tempat-tempat berikut untuk dijadikan destinasi Bapak Ibu semuanya? Pertama, karena memang agar tidak masuk ke dalam kategori tempat yang dilarang secara spesifik dilarang oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga memang di tempat-tempat ini terlihat apa namanya Bapak Ibu semuanya bentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang begitu indahnya. Nah, makanya nanti kita akan mengedukasi kepada tiap jamaah bahwasanya kita itu berkunjung atau berziarah ke Al-Ula dengan niatnya untuk bertafakur. Bapak Ibu semuanya. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak salah niat. Kenapa bertafakur? Karena memang eh kita sebagai warga negara Indonesia ya, khususnya yang apa namanya bentang alamnya di negara tropis mungkin sudah terbiasa melihat hutan, melihat pegunungan hijau gitu ya, melihat perkebunan sawah dan lain sebagainya. Nah, ketika di bagian bumi Allah yang sebelah lainnya yaitu khususnya di daerah Timur Tengah, di negara-negara dengan iklim gurun, di situ bentang alamnya luar biasa berbeda dengan yang biasa kita lihat di Indonesia. Nah, makanya ketika kita berkunjung ke tempat tersebut, bisa jadi itu adalah tempat baru buat kita, yang mana apa namanya kita niatkan, kita tujuankan niat kita untuk bertafakur Bapak Ibu semuanya, yaitu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya memang ciptaan bentang alamnya Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi supaya kita tidak salah niat nih dari awal Bapak Ibu semuanya. Nah, pun juga di paket yang hisar itu memang karena landingnya pun dari landingnya di Al-Ula. Jadi di Al-Ula itu punya bandara. Bandara ini memang baru difungsikan kembali oleh pemerintah Arab Saudi. Itu landingnya memang di Al-Ula. Nah, kalau kita mau tilik lagi sejarahnya, kenapa pemerintah Arab Saudi mulai mengaktifkan bandara Al-Ula, kemudian juga yang Bapak Ibu juga pernah mungkin ada yang berangkat turunnya di Bandara Yanbu, kemudian ada program Umroh Plus Badar, yang sebagaimana sekarang grup pertama Hisar di musim ini saat ini sedang berada di kota Mekah Al-Mukarramah ya Bapak Ibu semuanya setelah minggu lalu landing di kota Yanbu yaitu kota di sisi barat daripada Arab Saudi yang mana bandara di Yanbu pun juga bandara baru karena memang traffic untuk perjalanan haji dan umroh khususnya ya sepanjang musim itu kan sangat-sangat padat Bapak Ibu semuanya makanya pemerintah Arab Saudi mengaktifkan atau memfungsikan kembali beberapa bandara atau membangun baru beberapa bandara. Contohnya Bandara Yanbu dan Bandara Al Ula ini. Nah, sekalian ketika kita landingnya di Al Ula, kita menuju kota Madinah melewati tempat ini Bapak Ibu semuanya, melewati pusat kota Al Ula. Nah, makanya bukan berarti kita menyegajakan dari kota Madinah, kemudian kita karena ada juga perjalanan yang seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi jamaah itu landingnya di kota Madinah atau di kota Mekah katakanlah. Kemudian program di kota Madinah biasanya kan 3 malam ya, 4 hari 3 malam. Nah kemudian menyengajakan untuk ke Al-Ula. Nah biasanya itu akan makan waktu seharian karena jarak dari kota Madinah ke kota Al-Ula itu kurang lebih 3,5 sampai 4 jam melalui perjalanan darat.
Nah, untuk bolak-balik aja kan memakan waktu 6 jam, 6 sampai 7 jam untuk bolak-balik, belum di sananya. Nah, hanya mumpung ketika penerbangan ini landingnya di Al-Ula, jadi tidak perlu makan waktu banyak, toh sekalian melewati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu semuanya yang bisa kita niatkan. Karena memang perjalanan dari Bandara Al-Ula ke kota Madinah itu memang akan melewati tempat tersebut, Bapak Ibu semuanya, melewati pusat kota Al-Ula. Nah, jadi kita insya Allah para jamaah juga tidak akan membuang waktunya. Jadi tidak seperti Eee, program yang lain mungkin ya, mungkin ada juga program lain yang memang sudah di kota Madinah atau dari kota Mekah, kemudian memang membikin suatu waktu program khusus di Al-Ula, itu kan sangat makan waktu. Nah, sedangkan nanti di tanggal 14 September itu mumpung nih landing-nya di Al-Ula, jadi sekalian ke kota Madinah melewati, bentang alam yang tadi Abi sebutkan tadi, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kita bisa lihat adalah kita juga insya Allah mengamalkan daripada apa yang tadi hadis Nabi juga. Janganlah kalian datang kecuali dalam keadaan menangis atau keadaan merenungi. Begitupun makanya kenapa kita meniatkan untuk berkunjung pun dalam keadaan bertafakur. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau kita juga bisa lihat sekarang ini kan program umroh tuh banyak ya Bapak Ibu semuanya. Program perjalanan umroh itu sangat banyak, sangat bervariatif. Seperti yang tadi Abi sempat bilang bahwasanya Hisar juga yang lagi pertama ini adalah yang baru berangkat ini program umroh plus Badar, yang mana landingnya memang di Bandara Yanbu. Nah, karena landing di Bandara Yanbu, kemudian menuju kota Madinah akan melewati kota Badar atau tempat terjadinya perang Badar. Seperti itu. Begitupun juga di program yang 14 September ini Bapak Ibu semuanya, yaitu ketika landingnya di kota di Bandara Al-Ula, kemudian menuju kota Madinah melewati kota Al-Ula, yang mana destinasi yang akan dituju pun, yang akan disinggahi juga bukan di Hegranya ya Bapak Ibu semuanya, karena sekali lagi eh, banyak ulama yang menafsirkan juga bahwasanya daerah spesifik yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Hijr atau Hegra, yang mana letaknya lebih ke utara dari Palu. Nah, seperti ini Ibu semuanya. Bahwasanya di sini kota Al-Ulanya ini adalah kota Hegra dan ini adalah yang eh, spesifik dilarang itu yang di Madain Salehnya Bapak Ibu semuanya. Sedangkan kita insya Allah tidak akan ke Madain Saleh seperti itu. Nah, sekali lagi, kenapa ini penting, Bapak Ibu semuanya? Karena memang saat ini kan banyak kontroversi ya, Bapak Ibu semuanya. Kontroversi ketika kita mungkin melihat, mungkin ada bagian dari keluarga Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu ketika melihat postingan, oh di Al-Ula nih, waduh kok dia ke Al-Ula, waduh kok Hisar buka paket Al-Ula. Nah, insya Allah setelah malam hari ini tidak lagi bertanya-tanya. Kenapa? Karena tadi niat kita untuk singgah atau untuk mampir ke kota Al-Ula itu adalah pertama memang kebetulan jalannya pun melewati dari bandara Al-Ula. Jadi pesawatnya itu kan memakai Qatar Airways, yaitu berangkat dari Cengkareng, transit di Doha, kemudian dari Doha dilanjutkan ke Bandara Al-Ula. Jadi landing di Bandara Al-Ula, kemudian lanjut ke kota Madinah. Nah, di perjalanan menyinggahi beberapa titik poin. Salah satunya tadi yang sempat disinggung di awal itu ada Habitas. Habitas ini merupakan salah satu restoran yang memang di tengah keliling gunung-gunung batu. Coba bisa share gambarnya. Nah, tadi ketika dari Bandara Al-Ula landing kemudian menuju kota Madinah Al-Munawwarah, jamaah nanti insya Allah akan makan siang di Habitas.
Nah, di Habitas ini sebenarnya memang eh, sebuah, kalau sekarang sudah dijadikan ini ya Bapak Ibu semuanya, sudah dijadikan resort. Tapi di sana juga ada restonya yang mungkin apa ya, bentang alamnya luar biasa indah sih Bapak Ibu semuanya. Sebentar, Abi coba share. Nah, ini Bapak Ibu semuanya di restonya. Jadi di sekitar sebelah kiri dan ini view-nya diambil dari restonya. Jadi restonya itu di sebelah di dalamnya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sebelah yang kanan ini restonya. Nah, ini bentang alamnya dan ada kolam buatan ya. Kalau yang bangunan barunya ini memang buatan, tapi di tengah-tengah apa ya, gunung-gunung batu, bentang alam yang luar biasa indahnya ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini untuk view restonya. Restonya di bangunan yang sebelah kanan itu menghadap ke kolam, dikelilingi oleh gunung-gunung batu dan gurun pasir ya Bapak Ibu tentunya. Nah, di sini nanti jamaah akan makan siang. Nah, ini penampakan dari restonya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya untuk di Habitas ya. Ini namanya Habitas. Kemudian setelah makan siang di Habitas, dilanjutkan juga dengan mengunjungi atau visit ya untuk apa namanya, foto stop juga di Elephant Rock. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kenapa disebut Elephant Rock? Karena memang ada batu besar yang menyerupai bentuk gajah gitu ya. Makanya namanya kenapa Elephant Rock. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dari sisi udara kalau ini. Seperti itu. Kemudian setelah dari Elephant Rock, nanti akan ke Old Town Al-Ula. Ini merupakan salah satu tempat wisata juga di Al-Ula, yaitu tempat atau perkampungan penduduk-penduduk Al-Ula, penduduk-penduduk masa lampau, bukan kaum Samud yang disebut Nabi Muhammad SAW ya, Bapak Ibu semuanya. Ini semacam apa ya, representatifnya bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan eh, tempat tinggal zaman dulu itu seperti apa di Arab Saudi ya khususnya. Seperti mungkin Bapak Ibu yang pernah di apa namanya, di kota Mekah itu ke Museum Al-Maudi. Nah, itu kan juga bangunan-bangunan lama atau kebudayaan-kebudayaan lama dari Arab Saudi. Nah, di sini bentuknya itu seperti trek gitu ya, panjang. Nah, biasanya nanti senjanya atau sorenya di sini. Baru sekalian melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk Al-Ula yang Hisar programkan memang kan untuk bertadabur atau bertafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ke Madain Saleh atau tidak ke Hegra ya Bapak Ibu semuanya. Adapun kalau misalnya Bapak Ibu mau ke Hegra, berarti mohon maaf kita belum bisa membawa Bapak Ibu ke sana karena ya itu tadi kita menghindari berjaga-jaga dari apa namanya, jumhur ulama yang mengatakan atau yang menafsirkan bahwasanya daerah spesifik yang Rasulullah SAW yaitu adalah Hegra atau Al-Hijr atau yang sekarang namanya itu Madain Saleh. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk apa ya, lebih tepatnya selayang pandang ya tentang kota Al-Ula atau tentang program Al-Ula mungkin sampai di sini Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Abi Habibi sebagai MC. Silakan Abi Habib. Wah, baik Abi Cito, terima kasih atas penjelasannya mengenai Al-Ula. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya Bapak Ibu bahwa kota Al-Ula bukan merupakan kota yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi, melainkan lebih tepatnya kota Al-Hegra yang tidak boleh dikunjungi atau sebelah utara dari
dari kota Al-Ula. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, eh, kita juga mau infokan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa insya Allah Hisar Global itu akan buka paket Umroh plus Al-Ula ya di tanggal 14 September, yang mana insya Allah akan dibersamai juga sama Abi kita yang sudah ngejelasin luar biasa tentang Al-Ula pada kesempatan kali ini, bersamai oleh Abi Cuto di tanggal 14 September. Insya Allah rutenya itu dari Jakarta langsung landing di Bandara Al-Ula. Langsung landing di Bandara Al-Ula dan langsung city tour di sana. Kita akan ke yang tadi sudah disebutkan Jabalul Fil atau Elephant Rock, kemudian ke Habitas dan juga ke Old Town, ke city tour ke sana. Dan bagi Bapak Ibu juga yang daftar hari ini, di webinar ini akan mendapatkan voucher jahit baju gratis dari Hisar Global sebesar 250.000. Jadi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk melakukan perjalanan spiritual serta istilahnya tadabur alam di Al-Ula, di kota Al-Ula, maka boleh banget untuk daftar di hari ini karena akan ada diskon berupa itu yang tadi sudah saya sebutkan 250.000 berupa jahit baju buat Bapak Ibu sekalian yang daftar di hari ini seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Oh, sorry, mohon maaf tadi untuk keberangkatannya dari Al-Ula dari Bandara Soekarno-Hatta itu akan transit di Doha, Qatar, kemudian lanjut ke bandara langsung ke Bandara Al-Ula. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh ada yang mau bertanya mungkin di kesempatan kali ini? Kita buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Boleh diacungkan tangannya atau dilambaikan di Zoom-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang tanya nih, coba. Gimana Abi Cuto? Mungkin kita mau bertanya nih Abi Cuto. Apabila kita di Al-Ula, nanti kita dari Bandara Al-Ula ke Al-Ulanya, apakah kita ketika naik bus itu akan melewati Al-Hegra? Abi Cuto boleh, silakan Abi Cuto. Ya, Habibi, pertanyaan bagus. Jadi ketika dari Bandara Al-Ula menuju ke kota Madinahnya pun kita memang tidak melewati Hegra atau tidak melewati Madain Saleh. Jadi karena memang dua arah yang berbeda ya Bapak Ibu semuanya. Kalau ke apa namanya Bandara Madinah yang kita lewati itu memang kota Al-Ulanya, bukan kota Hegranya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik, tidak melewati Al-Hegra ya. Baik, boleh Bapak Ibu langsung saja dibuka mic-nya apabila ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya sudah pada paham ya. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Abi. Oh, boleh silakan Bapak. Assalamualaikum Abi. Boleh silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya, Silakan Pak. kok Nabi tidak membolehkan ke aula itu ada apa ya Abi? Aula itu. Baik. Baik, Abi Halo. Cuto. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Bapak Firdaus. Silakan Abi Cuto. Kenapa Nabi tidak boleh Wah, membolehkan kita untuk ke Al-Ula atau ke Madain Solih? Nah, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kasih. eh, Assalamualaikum Abi. Bapak. Sama-sama. Jadi memang Waalaikumsalam. kalau kita runtutkan dari awal ya, Bapak ya. Jadi kita bersandar dulu pertama dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana di situ Abi izin bacakan kembali hadisnya, yang mana
hadis ini yang sering kita tahu lah atau yang sering kita mendengar ketika pembahasan tentang al-ula. Itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'il mu'adzibina illa an takunu bakinan fa in lam takunu bakinan fala tadkhulu alaihim an yusibakum mislama asabahum. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzibina. Janganlah kalian memasuki tempat. Jadi haula ini Bapak Ibu semuanya sekedar informasi, ibaratnya secara spesifik ya, atau kata yang menunjukkan suatu isyarat tempat. Tempat di mana al-mu'adzibina, orang-orang pernah diazab di tempat tersebut. Illa antakunu bakinan, kecuali kalian masuk ke dalam kota tersebut dalam keadaan menangis. Nah, fa'in lam takunu bakinan, namun apabila kalian tidak dalam keadaan menangis, fala tadkhulu alaihim, janganlah kalian masuk, fala tadkhulu alaihim an yusibakum mislama asobahum, janganlah kalian masuk supaya apa? Supaya apa yang pernah kaum tersebut terima, atau apa yang pernah azab yang pernah menimpa kaum tersebut, supaya kalian tidak ditimpa oleh azab itu juga. Nah, di sini memang ketika Nabi Muhammad SAW bersabda demikian, banyak ulama-ulama yang menafsirkan, ada perbedaan tentunya. Terus juga ada yang bersepakat juga Bapak Ibu semuanya, bahwasanya tempat yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Hegra atau Al-Hijr ya kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Latinnya Hegra. Nah, itu di mana sekarang ini menjadi suatu daerah yang namanya itu Hegra, atau tempatnya itu namanya Madain Saleh, atau ininya destinasi wisatanya itu namanya Madain Saleh yang tadi kita sempat lihat di peta ya. Itu adalah daerah yang berbeda dengan Al-Ula yang sekarang. Jadi memang Madain Saleh pun secara wilayah administratif memang masuk ke dalam Provinsi Madinah juga. Jadi baik Madain Saleh, baik Al-Ula itu masuk ke dalam Provinsi Madinah. Nah, yang mana wilayah Madain Saleh itu berbeda, wilayah Al-Ula pun juga berbeda, Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi antara Madain Saleh dan Al-Ula ini memang sesuatu yang berbeda. Contoh sederhananya, mungkin Bapak Ibu semuanya ada ini yang tinggal di daerah Cibubur, kita bisa bilang ya. Cibubur itu, Bapak Ibu semuanya kan daerahnya sebenarnya ya, yang disebut Cibubur itu adalah suatu apa namanya? Cibubur itu suatu kelurahan di Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sedangkan sekarang banyak wilayah yang mengklaim Cibubur. Contoh, ketika kota wisata Cibubur, itu orang bilangnya Cibubur. Padahal itu udah di mana? Ada Cibubur yang udah masuk Kabupaten Bogor, ada yang udah masuk Bekasi, ada yang masuk kota Depok bahkan. Jadi kalau kita lihat di peta ya, Cibubur itu antara Mall Cibubur, antara Cibubur Junction, antara apalagi Plaza Cibubur, itu terletak di daerah yang berbeda, di wilayah administratif yang berbeda, tapi masih pakai namanya Cibubur. Nah, begitupun juga dengan Al-Ula, Bapak Ibu semuanya. Memang yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kita mengambil pendapat eh, apa namanya banyak ulama, yaitu adalah Hegra atau Al-Hijr. Nah, itu daerah yang dilarang. Sedangkan Al-Ula yang kita akan kunjungin bukan Hegranya atau bukan Madain Salehnya, melainkan tadi tempat-tempat yang kita makan siang itu di Habitas, di restoran yang di tengah keliling gunung-gunung batu. Kemudian juga setelah makan siang di Habitas, kita akan berfoto atau mengunjungi Elephant Rock, batu yang apa gunung batu yang menyerupai bentuk gajah. Sekali lagi ini semua bentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga kita akan menikmati sore di kota tuanya Al-Ula, yang mana di situ apa namanya sebagai representatif, atau kita bisa lihat oh bagaimana orang-orang Arab zaman dulu
kehidupan dan kebudayaannya seperti apa, mulai dari bangunan rumahnya, kemudian juga mulai dari pakaian-pakaian, kain-kain zaman dulu. Nah, itu ada di Kota Tua Al-Ula. Jadi lebih tepatnya kita mengunjungi Al-Ula pun dengan sebab karena kita mendaratnya di Bandara Al-Ula sambil menuju kota Madinah melewati tempat-tempat tadi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kita bukan ke kota Hegra atau kota Madain Saleh yang memang tetanggaan dengan kota Al-Ula. Jadi kita tidak ke daerah tersebut Bapak Ibu semuanya. Seperti itu Pak Firdaus tadi ya. Ya, baik Pak Firdaus. Gimana Pak Firdaus, sudah puas ya sama jawabannya insya Allah. Kita coba baca di live chat ya Abi Juto ya. Di sini ada pertanyaan juga dari eh, Nada Marsha Putri. Dari Nada Oh ya, Marsha. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Abi, kiranya kapan waktu yang pas mengunjungi Al-Ula dan apakah Hisar Global Indonesia membuka jadwal? oh ya, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, Al-Ula sendiri memang eh, pun letaknya itu kan cukup di dataran tinggi Bapak Ibu semuanya. Jadi tempatnya itu lebih lebih apa ya? Lebih dingin dibanding kota Mekah sekalipun bahkan kota Madinah. Nah, itu adalah salah satu apa ya istilahnya keunggulan atau salah satu pengalaman baru ketika nanti kita mengunjungi kota Al-Ula. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mengunjungi kota Taif. Jadi kan kalau Hisar itu seluruh program Hisar pasti akan ke kota Taif ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu ketika ke kota Taif merasakan sejuk, merasakan seger gitu ya. Nah, di Al-Ula itu lebih dingin Bapak Ibu semuanya. Jadi kotanya itu lebih sejuk. Kotanya lebih dingin, lebih sejuk bahkan dari kota Taif sekalipun. Nah, di sini kalau kita lihat cuaca yang sekarang ya di bulan Juli ya Bapak Ibu semuanya, saya coba lihat apakah di bulan Juli, sebentar. Kalau untuk apa musim yang bagus ya memang bulan September itu termasuk yang apa ya sejuk ya. Jadi tidak tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas baik di kota Mekah ataupun Madinahnya. Jadi kalau misalnya di akhir tahun biasanya itu kan sudah mulai dingin. Tapi kalau ketika di musim-musim September, Oktober itu masih cuacanya itu enak gitu. Coba kita lihat. Nah, untuk eh di Al-Ula sendiri, nah karena memang iklim gurun itu kan ini ya Bapak Ibu semuanya ya, perbedaan signifikan antara siang dan malamnya. Nah, di Al-Ula kalau saya lihat sekarang ini untuk siangnya itu mencapai suhu 38, malamnya sampai 23. Jadi antara siang dan malam itu sangat berbeda kalau di iklim gurun ya. Nah, untuk bulan Juli seperti itu. Untuk bulan September biasanya sudah mulai tidak terlalu panas. Begitupun di kota Mekah maupun kota Madinah gitu. Kak, siapa tadi? Kak Nada. Nada Nah, Marsha. apakah Hisar buka paket lain Al-Ula selain 14 September? Nah, untuk saat ini yang sampai setengah musim ini sampai bulan Desember memang baru satu paket ya Abi Habibie kalau nggak salah ya Baru Al-Ulanya ya. satu paket, iya betul. Iya, baru satu paket karena memang lagi-lagi ini dia Bapak Ibu semuanya, kakak dan teman-teman semua, Al-Ula ini kan di Indonesia masih dipandang kontroversi seperti itu. Jadi kita pun ketika mau membuka satu paket di yang baru dibuka Hisar ya, yaitu satu paket grup, satu grup. Sedangkan kita pernah bawa jemaah ke Al-Ula itu udah beberapa kali Bapak Ibu semuanya. Contoh waktu itu pernah pertama kali itu ada eh, apa namanya
paket semi private ya. Jadi ketika ada grup, kemudian ada satu keluarga, kalau tidak salah keluarga Pak Ferli, ya keluarga Bapak Ferli, mungkin ada di sini, ada Bu Lili juga. Nah iya, pernah ke Al-Ula. Kemudian juga bulan Januari kemarin. Januari kemarin keluarga Ibu Yanti 10 orang private ke Al-Ula. Kemudian sebelum-sebelumnya juga ada. Nah, memang ketika kita mau buka program satu grup ya ke Al-Ula, maka Hisar memiliki suatu kewajiban tambahan Bapak Ibu semuanya. Yaitu apa? Yaitu mengedukasi dan juga menyampaikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, pada Bapak Ibu semuanya terkait informasi yang sifatnya itu masih sering keliru yang kita terima ketika kita memandang Al-Ula. Nah, makanya ketika Hisar memberanikan untuk oke kita buka paket Al-Ula, maka kita tidak hanya sekedar berjualan, tidak hanya sekedar membuka paket, menarik jamaah, menjaring pendaftaran jamaah umroh, tapi kita juga merasa wajib untuk menyampaikan yang sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Gitu untuk KAE. Jadi untuk setahun ini sampai bulan Desember ini baru satu grup ini yang akan secara grup 14 September ini yang akan dibawa ya untuk ke Al-Ula. Karena memang penerbangannya pun baru juga rutenya dibuka untuk landing Al-Ula. Sebagaimana tahun lalu pun kita juga hanya 1 atau 2 kali untuk program Umroh Plus Badar, tapi di tahun ini Hisar membuka lebih dari 3 program Umroh Plus Badar, yang mana landingnya di Bandara Yanbu. Seperti itu. Silakan Abi Habibi. Baik, Abi Juto. Eh, ada 2 pertanyaan lagi nih, Abi Juto. Kita gabungin saja dari Bapak Ahmad Syarif. Kata beliau berapa ongkosnya gitu dan apa saja yang didapat. Terus juga dari Min Minhes. Abi, saya mau daftar sekeluarga 4 orang. Kira-kira dapat diskon tidak? Boleh, silakan Abi Juto. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin ya jawabannya. Abi, apa namanya? Saya mau daftar keluarga 4 orang. Kira-kira dapat diskon tidak? Tentu saja dapat, Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu juga di chat ini ya ada beberapa tim marketing kita yang men-share kontaknya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung hubungi ke teman-teman tim marketing kita, atau kalau dari Bapak Ibu wali santri pesantren Sulaimaniyah bisa langsung menghubungi abinya masing-masing yang ada di pondok pesantren ya, yang ada di halakoh masing-masing putra-putri Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Nah, untuk diskon, insya Allah ya Abi Habibi, Hisar nggak pelit-pelit diskon lah ya Abi Ya, Habibi ya. betul. Seperti itu. Betul-betul Abi Juto. Boleh langsung hubungi marketing kita. Di sini sudah ada nomor Abi Ulup Betul. yang terpampang ya, 0878708749 Itu bisa dihubungi langsung ke marketing kita, dan Bapak Ibu diarahkan dan insya Allah mendapatkan diskon khusus buat Bapak Ibu yang daftar 4 orang, apalagi Masya Allah. Seperti itu. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, Abi Cito. Masih ada nih. Assalamualaikum Abi, kelebihan hisab dibanding travel lainnya. Waduh, ini dari dari Abdullah, dari Bapak Abdullah. Mungkin ini sudah Hmm, akhir kali ya, Abi Cito ya. Semarang, kali Kuningan 4 jam. iya, baik Abi Habibi, mungkin yang Abi Habibi bisa bantu jawab juga nih pertanyaan terakhir. Silakan Abi Cito saja. Ya, jadi baik Bapak Ibu semuanya, untuk kalau kita bicara tentang kelebihan Hisar dibandingin travel lainnya, pertama yang kita tekankan di awal ya, yang menjadi tagline Hisar juga ya, di setiap brosur, di setiap apa namanya materi-materi promosi kita, itu adalah jargonnya itu pasti berangkat. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena memang Hisar Global Indonesia ketika mengeluarkan paket umroh atau ketika kita merilis paket grup gitu ya. Paket grup katakanlah keberangkatan 14 September 2025 umroh plus al-ula misalnya seperti itu. Nah, itu kita pakai tagline eh apa namanya?
pasti berangkat. Kenapa? Karena memang paket yang sudah dirilis atau dikeluarkan oleh Hisar, yang sudah diumumkan ke publik oleh Hisar, itu tiket pesawatnya itu sudah kita beli, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sudah membeli tiket pesawat, kita sudah punya kode booking, punya kode reservasi tiket pesawat. Nah, makanya kenapa kita juga salah satu tagline promosi kita yaitu pasti berangkat, karena memang kita sudah punya tiket pesawat. Nah, sebagaimana Bapak Ibu semuanya, salah satu unsur yang pertama yang penting untuk menuju pemberangkatan umroh itu kan pasti apa, tiket pesawat ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ya istilahnya Bapak Ibu sudah menyiapkan koper, sudah menyiapkan pakaian, sudah menyiapkan gamis, sudah menyiapkan kain ihram, sudah menyiapkan program hotel dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada tiket pesawat kan tidak akan bisa berangkat. Nah, Travel Hisar itu salah satu jargon utamanya kenapa kita memberanikan atau kenapa kita berani pasang tagline pasti berangkat, karena setiap paket grup yang kita rilis itu kita sudah membeli tiket pesawatnya, kita sudah apa namanya memiliki kode booking atau reservasi grup dari maskapai seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu terkait yang pertama. Nah, kemudian yang lainnya juga mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat juga sebenarnya di semua sosial media kami, di semua Instagram, TikTok, kemudian di website itu terkait biaya. Jadi biaya yang dirilis itu insya Allah tidak akan ada perubahan bahkan sampai Bapak Ibu kepulangan. Kenapa? Karena memang apa ya kalau bahasa ininya tidak ada lagi hidden price gitu, tidak ada lagi harga tersembunyi. Jadi semua yang kita beberkan di brosur include misalnya include perlengkapan, include asuransi perjalanan, hotelnya ini bintang berapa, setarafnya ini dan lain sebagainya, itu sudah menjadi semacam hak Bapak Ibu semuanya, menjadi kewajiban Hisar untuk memenuhi semuanya seperti itu. Maaf, Abi bisa nambahin? Oh iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, ini tentang perbedaan ya, tentang perbedaan antara Hisar dan yang lainnya. Jadi di dekat saya ada travel umroh juga dengan harga yang sama dengan Hisar ya. Kalau Hisar dengan harga segitu sudah plus ke Taif ya. Tapi kalau yang di tempat lainnya harga segitu belum termasuk ke City Tour Taif. Jadi kalau mau ke City Tour Taif itu harus bayar lagi. Itu perbedaannya. Jadi lebih nyaman lah dengan Hisar Global. Dan insya Allah 100% buat penghafal Al-Quran itu ininya. Keuntungannya ya Bi ya? Betul nggak? Ya, betul Ibu. Ya insya Allah kita berangkat umroh, kita ibadah, dan kita juga sudah berdonasi. Benar nggak Bi? Ya, betul Ibu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas tambahannya. Jadi ya, eh, kalau tadi mungkin pertama kali Abi bilang terkait tagline pasti berangkat gitu ya, terus kemudian juga tidak ada biaya tambahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke program, memang seluruh program paket Hisar ya Bapak Ibu semuanya. Ini Abi bilang pakai kata seluruh. Jadi seluruh ini mau yang paket keberangkatan tanggal berapapun, kemudian mau paket yang dengan konsep apapun, apakah ekonomi, apakah ekonomi plus, apakah silver, apakah gold, semuanya itu sudah include city tour ke Taif, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu sudah masuk ke dalam memang program Hisar untuk apa namanya city tour ke Taif, yaitu ke kota Taif. Nah, dan juga kita tidak beda-beda ini. Oh, yang ke Taif cuma yang paket silver misalnya. Oh, yang ke Taif yang cuma paket gold. Enggak. Tapi semua paket di Hisar Global memang program itu kita masukkan program City Tour ke kota Taif. Kemana aja, Bi? Pertama, ke pabrik pembuatan parfum Mawar. Pertama itu. Kemudian kedua, ke tempat di mana
dimakamkannya Sayyidina Ibnu Abbas, salah satu sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita napak tilas tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masa prahijrah ya, prahijrah ke kota Taif, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilempari batu oleh kota Taif, kemudian dilindungi oleh sayap malaikat Jibril. Nah, kita semua napak tilas di sana. Itu sudah termasuk include program Bapak Ibu semuanya. Adapun ketika mau naik kereta gantung atau mungkin naik apa tabogan dan lain sebagainya, nah itu memang di luar. Kalau untuk kereta gantung ya Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau untuk ke kota Taif, city tour, pastilah sejarah, kemudian juga kita akhiri dengan mengambil mikot di Kornul Manazil, kemudian melaksanakan umroh ketika kembali ke kota Mekah. Nah, itu sudah masuk rangkaian program yang biayanya itu sebenarnya sudah Bapak Ibu bayarkan. Jadi tidak ada lagi tambahan biaya untuk ke kota Taif di paket apapun seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian dari program lainnya ya di Hisar itu untuk umrohnya sendiri lagi-lagi paket apapun, konsep apapun, keberangkatan tanggal berapapun, itu program umrohnya minimal 3 kali mikot ya Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Baik, Abi Cuto dan Umi Ibnu, terima kasih. Tambahan sedikit juga bahwa nanti Al-Ula ini di program Al-Ula bakal ada ini ya, bakal ada City Tour Taifnya juga. Ya, Kalau betul lebih Habibie. kalau boleh menambahkan Abi, itu kan Hisar itu travel yang terpercaya ya Bia. Iya, Pak, silahkan. Karena kalau dengar-dengar dari Abi-Abi yang ngejelaskan dari asrama-asrama, kalau Hisar itu 100% bahkan 1000% itu terpercaya karena memiliki seutuhnya punya Sulaimania. Itu mungkin bisa dijelaskan Abi, seperti itu Bi. Oh iya baik Bapak betul. Jadi memang yang sebagaimana sebagian mungkin Bapak Ibu jamaah semuanya sudah mengetahui bahwasanya Hisar Global Indonesia memang salah satu badan usaha dari Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Nah, yang mana ketika Bapak Ibu semuanya berangkat bersama Hisar itu sama aja dengan Bapak Ibu semuanya ikut dalam atau ikut andil dalam mencetak generasi penghafal Al-Quran gitu Bapak Ibu semuanya, karena kita bayangkan bahwasanya alhamdulillah sekarang di Indonesia sendiri cabang daripada pesantren Sulaimaniyah ada kurang lebih 80 lebih cabang. Kemudian santri-santrinya per tahun itu sampai apa namanya kurang lebih 500 santri kita berangkatkan ke Turki untuk menamatkan pendidikan pesantren, kemudian pulangnya juga per tahun kurang lebih sama sekitar 500-an santri yang ketika pulang, ketika lulus menjadi ustadz mengabdi di pesantren Sulaimaniyah, nggak hanya di Indonesia melainkan di seluruh belahan dunia seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah ketika Bapak Ibu semuanya berangkat bersama Hisar Global, maka Bapak Ibu ikut andil dalam rangka mencetak generasi penghafal Al-Quran di Indonesia. Seperti itu, Abi Habibi. Kemudian ada kita baca pertanyaan yang di chat ya, mungkin Abi Habibi. Ya, Abi Cuto, ini ada pertanyaan lu juga dari Walsan Muhammad Abdan Syukron. Bi, mungkin kita ke atas dikit dulu, Bi. Di sini ada Pak Ferli sharing Oh, ya, pengalaman. Pak. Abi coba izin bacakan ya. Pengalaman saya, kalau untuk jalan di kota tua enaknya pagi sekali atau sore karena panas walaupun ada jalan yang terlindungi tembok rumah-rumah. Secara umum sangat istimewa, pemandangan dan suasana sangat bagus di luar ekspektasi tentang Arab Saudi. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Betul, betul sekali yang Pak Ferli sampaikan, yang Pak Ferli sharing. Jadi Pak Ferli waktu itu bersama keluarga ya, Bapak apa namanya melanjutkan private ke Al-Ula. Nah, memang dikarenakan tapi waktu itu posisinya dari kota Madinah ya kalau nggak salah Pak. Nah, memang untuk di kota tuanya yang di Old Town itu Bapak Ibu semuanya insya Allah kita program di sananya itu sore. Jadi menjelang sunset seperti itu. Jadi yang tadi kan landing bandara apa namanya Al-Ula itu jam 10. Kemudian
melewati perjalanan kurang lebih kan ditambah dengan proses imigrasi, proses pengeluaran koper dan lain sebagainya, kemudian ditambah sampai ke pusat kota Al-Ulanya itu kurang lebih 2 jam lah kalau kita tambahkan dari waktu landing. Jadi kurang lebih jam 12 atau setengah 1 gitu ya, kita sampai di pusat kota Al-Ula. Nah itu kita langsung makan siang dulu, seperti itu. Kita langsung makan siang di Resto Habitat yang tadi di tengah keliling gunung-gunung itu kita makan siang di situ, kemudian sambil ya bersantai sejenak gitu ya. Kemudian baru melanjutkan ke Old Town. Jadi perkiraan sekitar sore itu Old Town. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Orang kalau masih ada di sini boleh kontak hubungi saya, mumpung diskonnya gede nih. Baik, terima kasih Pak Ferli atas sharing perjalanannya, Masya Allah. Kemudian masih ada lagi nih, Abi Cuto. Ya, silakan Habibi. Dari Wali Santri Muhammad Abdan Syukron. Abi izin bertanya, untuk umroh sekarang syaratnya kan lebih ketat. Salah satunya hotel harus dibeli lewat aplikasi Nusuk. Jika ternyata hotel sesuai paket umrohnya menolak sepihak, bagaimana solusinya Abi? Apakah cari hotel yang bintangnya di atasnya atau seperti apa? Silakan coba. Ya, betul. Baik, pertanyaannya bagus dari Pak Walsan M. Abdan. Jadi memang sekarang lebih ketat ya dari pihak Arab Saudi. Nah, tapi sebenarnya untuk hisar ini tidak terlalu berdampak atau terlalu bermasalah ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena memang hisar global khususnya ya kita ini kan cabangnya ada di hampir banyak negara ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi untuk hisar internasional sendiri kerjasama itu dengan beberapa hotel seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan beberapa hotel, kemudian kita mengalami penolakan sepihak atau cancel sepihak dari satu hotel, kita langsung ada penggantinya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Hisar sendiri, setiap paket itu punya hotel-hotel alternatifnya, Bapak Ibu semuanya. Contoh misalnya, ketika paket silver, yang harusnya katakanlah di hotel address, nah itu nanti ada hotel-hotel alternatifnya yang memang kerjasama juga dengan Hisar, tapi dengan kelas yang sama, Bapak Ibu semuanya, dengan rating, dengan peringkat atau dengan taraf yang sama, jadi yang setara gitu ya. Untuk silver, hotelnya misalnya ada Address, ada Hilton Doubletree, ada Hilton Convention, ada Anjum, seperti itu. Nah, kalau untuk hotel misalnya Economy Plus, itu ada Maisan Al Makom, ada Infinity, ada Grand Almasa, seperti itu. Jadi setiap paket itu jenjangnya Bapak Ibu nggak usah khawatir, hotelnya itu setaraf semua ya Bapak Ibu semuanya. Hotel maksudnya hotel alternatifnya itu semuanya setaraf. Nah di sini salah satu balik lagi kelebihan Hisar juga. Kenapa? Karena yaitu dia Hisar itu secara internasional itu kan banyak ya jamaahnya, nggak cuma di Indonesia. Bahkan di Turki itu per tahun itu ratusan ribu jamaah Bapak Ibu semuanya. Kalau di Indonesia katakanlah tahun lalu kita berhasil berangkat kurang lebih sekitar 2.000 jamaah. Nah, di Turki itu jamaah Turki ya khususnya dan Eropa itu sampai ratusan ribu. Nah, dengan jamaah Hisar internasional yang luar biasa banyaknya, jadi banyak juga hotel yang memang sangat apa ya ingin atau senang gitu ketika bekerja sama dengan Hisar internasional. Makanya kita ketika ada peraturan yang makin ketat pun kita nggak terlalu berdampak karena sebelum ada peraturan ini pun Hisar memang sudah memastikan seperti itu gitu Bapak Ibu. Oke, baik Abi Cuto. Terima kasih atas segala pemaparannya dan juga penjelasannya. Mungkin cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Mengenai setelah yang pandang tentang Al-Ula khususnya jadinya melebar-lebar nih Abi Cuto. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Abi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar ini.
kita doakan sama-sama semoga Bapak Ibu yang ada rencana umroh diberikan kemudahan agar bisa umroh khususnya sama keluarganya, dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah umroh bisa kembali lagi berkunjung untuk melaksanakan perjalanan umroh. Amin, Cukup amin ya sekian, Allah. amin ya rabbal alamin. Cukup sekian mungkin Bapak Ibu dari kami, dari saya atas nama MC, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Jazakallah. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih Bu, sama-sama. Sama-sama Abi.